Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kisah hikmah, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah yang akan kami sampaikan kali ini datang dari Kediri, Jawa Timur, dan benar-benar membuat warga sekitar geger. Bayangkan saja, seorang pembantu rumah tangga yang selama ini dikenal ramah dan penurut, justru tega melakukan hal di luar nalar manusia. Majikannya ditemukan tewas mengenaskan, dan yang lebih mengejutkan, jasad korban disembunyikan di dalam bak kamar mandi rumah tempat ia bekerja. Apa yang sebenarnya terjadi di balik tragedi ini? Apa yang mendorong seorang wanita sederhana berubah menjadi pelaku kejahatan keji? Mari kita ikuti kisah nyata yang penuh pelajaran dan hikmah ini, hingga akhir. Kediri, Jawa Timur, di sebuah kawasan perumahan tenang di daerah Mojoroto, berdiri sebuah rumah besar bergaya klasik. Rumah itu dikenal warga sebagai milik seorang janda parubaya bernama Bu Ratna, wanita berusia sekitar 50 tahun yang hidup mandiri setelah ditinggal suaminya beberapa tahun lalu. Bagi warga sekitar, Bu Ratna bukan sosok asing. Ia dikenal sebagai wanita yang dermawan, ramah, dan selalu tersenyum kepada siapapun yang ditemuinya. Hampir setiap pagi, ia terlihat berjalan kaki menuju pasar kecil di ujung gang untuk membeli kebutuhan rumah tangga. Banyak warga yang mengatakan, Bu Ratna sering memberi sedekah kepada anak-anak yatim dan membantu tetangga yang sedang kesulitan. Namun, di balik kehidupan yang tampak tenang itu, tak ada yang menyangka bahwa rumah besar tersebut kelak akan menjadi lokasi tragedi yang mengguncang satu kota. Beberapa bulan sebelum kejadian, Bu Ratna memutuskan mempekerjakan seorang pembantu baru bernama Siti, wanita muda berusia 26 tahun asal Nganjuk. Siti datang melalui kenalan lama keluarga, dengan harapan bisa bekerja dan menabung untuk membantu orang tuanya di kampung. Awalnya, kehadiran Siti membawa suasana baru. Ia dikenal rajin, cekatan, dan jarang bersuara. Bu Ratna pun mempercayainya untuk mengurus seluruh urusan rumah tangga, mulai dari membersihkan rumah, memasak, hingga menjaga kebun kecil di belakang rumah. Tetangga sering melihat keduanya tampak akrab. Siti kerap menemani Bu Ratna belanja ke pasar, atau sekadar duduk di teras sore hari sambil berbincang ringan. Tak ada tanda-tanda permusuhan, tak ada percekcokan, semuanya terlihat normal. Namun, belakangan, beberapa warga sempat memperhatikan perubahan kecil. Bu Ratna terlihat sedikit murung, dan Siti mulai jarang keluar rumah. Saat ditanya, Bu Ratna hanya tersenyum dan mengatakan bahwa ia sedang banyak pikiran. Tak ada yang curiga lebih jauh. Semua mengira itu hanya urusan pribadi biasa. Hingga malam itu datang. Malam yang kemudian menjadi awal dari misteri mengerikan yang tak akan dilupakan warga Kediri. Sekitar pukul 9 malam, tetangga sebelah rumah sempat mendengar suara keras seperti benda jatuh dari arah dapur rumah Bu Ratna. Namun karena tak diikuti suara lain, mereka mengira itu hanyalah suara tikus atau kucing. Setelah itu, rumah besar itu kembali sunyi, terlalu sunyi. Keesokan harinya, rumah tersebut tampak tertutup rapat. Tak ada suara aktivitas dari dalam. Pintu pagar terkunci, dan jendela tertutup tirai tebal. Hari berganti hari, Bu Ratna tak terlihat keluar rumah seperti biasanya. Namun yang aneh, lampu depan tetap menyala setiap malam, seolah-olah ada seseorang di dalam. Kecurigaan warga mulai tumbuh. Mereka berusaha memanggil dari luar pagar, tapi tak ada jawaban. Dan yang lebih mencurigakan, sosok Siti yang biasanya muncul setiap pagi untuk menyapu halaman, kini menghilang tanpa jejak. Tak ada yang tahu, saat itu sebuah rahasia kelam telah tersembunyi di balik dinding rumah besar itu. Rahasia yang baru akan terungkap 3 hari kemudian, ketika aroma aneh mulai menyeruak dari arah belakang rumah, membawa firasat buruk yang membuat warga gemetar ketakutan. 3 hari telah berlalu sejak terakhir kali warga melihat Bu Ratna keluar rumah. Biasanya, setiap pagi sekitar pukul 7, beliau berjalan ke arah pasar membawa tas belanja kain berwarna coklat. Tapi kali ini, tak ada tanda-tanda kehadirannya. Rumah besar itu tetap tertutup rapat, seolah ditinggalkan penghuninya. Awalnya, warga sekitar tak berpikir macam-macam.
Mereka mengira Bu Ratna sedang bepergian atau berkunjung ke rumah kerabat. Namun, rasa heran muncul ketika lampu depan rumah tetap menyala siang dan malam tanpa pernah dimatikan. Dari jendela, tak terlihat bayangan siapapun. Bahkan suara televisi yang biasanya terdengar dari ruang tamu kini tak lagi terdengar. Kecurigaan semakin menguat ketika Siti, pembantu yang selama ini tinggal bersama Bu Ratna, juga menghilang tanpa kabar. Salah satu tetangga, Ibu Wati, sempat berkata kepada warga lain bahwa 2 hari sebelumnya ia melihat Siti keluar dari rumah membawa tas besar di malam hari. Saat ditanya mau kemana, Siti hanya menjawab singkat, "Disuruh belanja Bu Ratna, Bu." Jawaban itu tak menimbulkan curiga, sampai akhirnya kabar hilangnya Bu Ratna mencuat. Siang itu, Ketua RT setempat, bersama beberapa warga, memutuskan untuk memeriksa rumah tersebut. Mereka mencoba memanggil dari luar pagar, mengetuk pintu berulang kali, namun tetap tak ada jawaban. Karena khawatir terjadi sesuatu, mereka menghubungi keluarga Bu Ratna di kota lain untuk meminta izin membuka rumah itu. Dengan bantuan tukang kunci, pintu depan akhirnya berhasil dibuka. Begitu masuk, suasana di dalam rumah terasa pengap dan sunyi. Tak ada tanda-tanda perkelahian, tapi ruangan tampak berantakan. Di meja ruang tamu terdapat gelas yang sudah berdebu dan makanan sisa yang mulai membusuk. Di lantai dekat dapur, tampak noda kehitaman yang seperti sudah diseka. Namun, yang paling membuat bulu kuduk berdiri adalah bau menyengat yang perlahan terasa makin kuat setiap kali mereka melangkah ke arah belakang rumah. Beberapa warga mulai menutup hidung, dan salah satu dari mereka berbisik lirih. "Sepertinya bau bangkai, Pak." Ketua RT memutuskan memeriksa satu persatu ruangan. Saat sampai di kamar mandi belakang, mereka mendapati pintu yang tertutup rapat dengan ember dan papan kayu menindih bagian atas bak mandi. Dari celah kecil di lantai, terlihat air yang berubah keruh dan kehitaman. Bau busuk semakin menusuk hidung. Salah seorang warga mencoba menggeser ember itu, tapi langsung mundur dengan wajah pucat. Bau yang keluar semakin tajam. "Panggil polisi!" teriak ketua RT panik. Beberapa menit kemudian, petugas kepolisian dari Polsek Mojoroto tiba di lokasi dan langsung melakukan pemeriksaan. Saat bak mandi dibuka, semua yang berada di situ menutup mata dan berteriak histeris. Di dalamnya, terendam tubuh seorang wanita dalam posisi meringkuk, mengenakan pakaian yang masih melekat di tubuhnya. Tak butuh waktu lama bagi polisi untuk memastikan identitasnya. Dari pakaian, gelang di tangan, dan tanda lahir di bahu, jasad itu dipastikan adalah Bu Ratna, sang pemilik rumah. Kabar penemuan itu langsung menyebar cepat. Dalam hitungan jam, warga sekitar berkerumun di depan rumah dengan wajah ngeri. Banyak yang tak percaya bahwa wanita baik hati yang mereka kenal selama ini harus meregang nyawa dengan cara mengenaskan. Dan pelakunya diduga bukan orang lain, melainkan pembantunya sendiri. Malam itu, kawasan perumahan yang biasanya tenang berubah mencekam. Garis polisi membentang di depan rumah, dan lampu-lampu kamera media mulai menyala. Kediri pun resmi geger oleh tragedi berdarah di rumah besar milik Bu Ratna. Kediri, suasana di rumah besar milik almarhumah Bu Ratna malam itu berubah mencekam. Garis polisi sudah terpasang di sekeliling rumah, dan warga hanya bisa menyaksikan dari balik pagar sambil berbisik ngeri. Bau busuk yang berasal dari kamar mandi belakang kini memenuhi seluruh ruangan. Para petugas dengan masker dan sarung tangan lengkap mulai melakukan olah tempat kejadian perkara. Saat tutup bak mandi dibuka perlahan, semua mata terbelalak. Di dalam air yang sudah berwarna hitam pekat, tampak sesosok tubuh wanita, dalam posisi meringkuk dengan pakaian yang masih menempel di tubuhnya. Suasana hening beberapa detik sebelum akhirnya salah satu petugas menutup bak kembali, lalu berkata pelan, "Ini mayat manusia." Warga yang melihat dari luar rumah langsung berteriak histeris. Beberapa perempuan bahkan jatuh pingsan. Polisi kemudian mengevakuasi jasad tersebut dengan sangat hati-hati. Setelah dibersihkan dan diperiksa, identitas korban dipastikan adalah Bu Ratna, majikan rumah itu. Dari hasil pemeriksaan awal, tubuh korban ditemukan dengan bekas luka di kepala bagian belakang,
diduga akibat benturan benda tumpul. Selain itu, terdapat tanda-tanda kekerasan lain di bagian tangan dan leher, menunjukkan bahwa korban sempat berusaha melawan sebelum akhirnya tak berdaya. Di sekitar lokasi, polisi juga menemukan sejumlah barang-barang yang hilang, perhiasan emas, uang tunai, serta beberapa dokumen penting yang raib dari kamar Bu Ratna. Di lantai dapur, ditemukan bekas darah yang sempat dilap menggunakan kain basah. Semua tanda mengarah pada satu hal, bahwa pelaku berusaha menghilangkan jejak kejahatannya. Dugaan pun langsung mengarah pada Siti, pembantu yang bekerja di rumah tersebut. Sejak kejadian, Siti tak pernah terlihat lagi, bahkan ponselnya tak bisa dihubungi. Warga sekitar juga mengaku tidak tahu kemana ia pergi. Polisi segera menetapkan Siti sebagai buronan utama dan menyebarkan foto serta identitasnya ke seluruh wilayah Kediri dan sekitarnya. Sementara itu, jasad Bu Ratna dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan autopsi. Hasil awal menunjukkan bahwa korban meninggal dunia sekitar 3 hari sebelum ditemukan, selaras dengan waktu terakhir kali warga melihatnya hidup. Artinya, selama 3 hari penuh, jasad Bu Ratna terendam di dalam bak kamar mandi rumahnya sendiri, sementara pelakunya kabur dengan membawa barang berharga. Keesokan harinya, berita penemuan jasad Bu Ratna langsung menghiasi halaman depan media lokal dan menjadi perbincangan hangat di media sosial. Banyak yang tak percaya bahwa Siti, pembantu muda yang terlihat penurut dan pendiam, tega melakukan perbuatan sekeji itu. Ketua RT yang pertama kali menemukan jasad korban hanya bisa berkata lirih kepada wartawan. Bu Ratna itu orang baik, sering bantu warga. Kami semua tidak sangka, anak yang selama ini dipercaya justru yang menghabisi beliau. Polisi terus melakukan penyelidikan mendalam. Mereka menelusuri rekaman CCTV di sekitar jalan raya, memeriksa terminal, hingga menyebar ke pos-pos penjagaan bus antar kota. Dan benar saja, beberapa jam kemudian, petunjuk baru mulai muncul dari salah satu toko kelontong di dekat perbatasan kota. Dalam rekaman kamera, terlihat seorang wanita mirip Siti berjalan tergesa membawa tas besar dan wajah panik. Dari sanalah pemburuan besar-besaran terhadap Siti dimulai, demi mengungkap kebenaran di balik pembunuhan keji yang mengguncang Kediri ini. Kediri, setelah penemuan jasad Bu Ratna yang menggemparkan itu, pihak kepolisian bergerak cepat. Nama Siti, pembantu rumah tangga yang bekerja di rumah korban, resmi ditetapkan sebagai tersangka utama. Dalam hitungan jam, foto dan ciri-ciri Siti tersebar di berbagai media lokal dan media sosial. Polisi meminta masyarakat yang melihat wanita berusia sekitar 26 tahun itu untuk segera melapor. Tim Reskrim Polres Kediri melakukan penyelidikan intensif. Mereka menelusuri setiap kemungkinan jalur pelarian. Dari keterangan beberapa warga, diketahui bahwa malam setelah kejadian, Siti terlihat berjalan cepat keluar dari rumah Bu Ratna sekitar pukul 11 malam. Ia membawa tas besar berwarna hitam dan mengenakan jaket panjang. Tak ada yang curiga kala itu, karena Siti sempat berpamitan kepada tetangga sambil berkata akan pulang ke kampung halamannya. Namun, hasil penelusuran rekaman CCTV di toko sekitar menunjukkan hal berbeda. Dalam video berdurasi 3 menit itu, terlihat Siti memasuki gang kecil dengan wajah panik. Ia beberapa kali menoleh ke belakang, seolah takut diikuti. Dari rekaman itulah polisi mengetahui arah pelariannya menuju terminal Kediri bagian barat. Tim gabungan segera dikerahkan ke berbagai titik, termasuk ke jalur bus antar kota dan perbatasan. Petugas berpacu dengan waktu, sebab mereka khawatir Siti sudah melarikan diri ke luar kota. Benar saja, keesokan paginya, laporan datang dari seorang sopir bus jurusan Kediri Nganjuk. Ia mengaku melihat seorang perempuan mirip dengan ciri-ciri Siti duduk di kursi belakang sambil membawa tas besar. Polisi segera menindaklanjuti laporan tersebut dan melakukan pengejaran. Akhirnya, 2 hari setelah jasad Bu Ratna ditemukan, tim Resmob berhasil menangkap Siti di terminal kecil Kertosono, Kabupaten Nganjuk. Saat ditemukan, Siti tampak lemas, wajahnya pucat, dan matanya kosong. Ia tak berusaha melawan ketika diborgol. Dalam tas hitam yang dibawanya, polisi menemukan sejumlah barang bukti,
perhiasan emas, uang tunai, dan dokumen pribadi milik Bu Ratna. Di hadapan penyidik, Siti hanya diam lama sebelum akhirnya menangis dan mengaku, "Saya hilaf, Pak. Saya takut, saya tidak tahu harus bagaimana." Pengakuan itu membuat suasana ruang pemeriksaan hening. Kapolres Kediri dalam konferensi pers mengatakan, dari hasil pemeriksaan sementara, motif pelaku diduga berawal dari pertengkaran dan masalah keuangan. Siti merasa tersinggung dan marah setelah ditegur Bu Ratna karena uang belanja yang hilang. Dalam kondisi emosi, ia mengambil benda tumpul dan memukul korban dari belakang hingga tak sadarkan diri. Sadar korban sudah tak bernyawa, Siti panik. Dalam upaya menutupi perbuatannya, ia menyeret tubuh Bu Ratna ke kamar mandi dan memasukkannya ke dalam bak air, berharap bau darah tak tercium. Setelah itu, ia mengemasi barang-barang berharga dan kabur. Penangkapan Siti menjadi berita besar di Kediri. Ratusan warga memadati halaman Polres, ingin melihat wajah pelaku yang telah menggemparkan kota mereka. Beberapa bahkan menangis haru, tak percaya bahwa sosok pembantu yang dulu dikenal sopan dan pendiam mampu melakukan tindakan sekeji itu. Kini, kasus itu memasuki babak baru. Siti akan menghadapi proses hukum yang panjang dan berat. Namun sebelum itu, penyidik ingin mendengar seluruh pengakuan darinya. Apa sebenarnya yang terjadi malam itu, dan apa yang mendorongnya tega menghabisi nyawa sang majikan yang selama ini mempercayainya sepenuh hati. Kediri. Setelah 2 hari menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres Kediri, Siti, pembantu rumah tangga yang menjadi tersangka pembunuhan Bu Ratna, akhirnya mulai membuka mulut. Dengan wajah pucat dan mata sembab, ia menceritakan secara perlahan bagaimana peristiwa tragis itu terjadi. Suasana ruang pemeriksaan hening. Hanya terdengar suara lembut penyidik yang bertanya dan suara isakan pelan Siti saat mencoba menjawab. Menurut pengakuannya, malam kejadian bermula dari pertengkaran kecil antara dirinya dan Bu Ratna di dapur. Saat itu, Bu Ratna menegurnya karena uang belanja dapur yang diberikan beberapa hari sebelumnya tidak cocok dengan daftar pengeluaran. Uang Rp100.000 tidak ditemukan, dan Siti dianggap lalai. Awalnya Siti mencoba menjelaskan bahwa uang itu terjatuh di pasar. Namun Bu Ratna tak percaya. Nada bicaranya mulai meninggi, dan emosi pun tak terhindarkan. Bu Ratna bilang saya pembohong, ujar Siti lirih dalam pengakuannya. Saya malu, saya marah, saya tidak bisa menahan diri. Dalam kondisi emosi dan perasaan terpojok, Siti mengaku kehilangan kendali. Ia mengambil batang besi kecil yang biasa digunakan untuk membuka tutup bak air, lalu memukulkannya ke kepala Bu Ratna dari belakang. Pukulan itu membuat sang majikan jatuh tersungkur ke lantai. Siti sempat panik. Ia memanggil-manggil nama Bu Ratna, berharap wanita itu sadar. Namun tubuhnya tak bergerak sama sekali. Saat itulah, ketakutan mulai menguasai pikirannya. Ia berpikir untuk kabur, tapi takut ketahuan. Dalam kepanikan, ia kemudian menyeret tubuh Bu Ratna ke kamar mandi, dan memasukkannya ke dalam bak air agar darah tak terlihat. Waktu itu saya hanya ingin menyembunyikan, saya tidak tahu apa yang saya lakukan, kata Siti sambil menangis. Setelah memastikan tubuh majikannya terendam, Siti membersihkan lantai dan mengganti pakaiannya yang terkena darah. Ia kemudian mengambil sejumlah uang, perhiasan, dan dokumen milik Bu Ratna, bukan semata untuk mencuri, melainkan untuk biaya kabur dan menenangkan diri, begitu pengakuannya kepada penyidik. Namun penyesalan itu datang terlalu terlambat. Siti mengatakan, sejak malam kejadian hingga akhirnya ditangkap, ia tidak bisa tidur. Wajah Bu Ratna terus terbayang, dan setiap kali memejamkan mata, ia seperti mendengar suara lembut sang majikan memanggil namanya. Saya benar-benar menyesal, Pak. Saya tidak pernah ingin membunuh. Saya hanya marah, tapi saya hilang kendali, ucapnya dalam tangis yang pecah. Kasat Reskrim Polres Kediri, dalam konferensi pers, menegaskan bahwa pengakuan Siti sesuai dengan hasil penyelidikan. Alat besi yang digunakan untuk memukul korban ditemukan di dapur, dan sidik jarinya cocok dengan milik pelaku.
Keterangan tambahan dari keluarga Bu Ratna juga memperkuat fakta bahwa korban sebenarnya sudah lama memperlakukan Siti seperti keluarga sendiri. Ia bahkan pernah berencana membantu biaya sekolah adik Siti di kampung. Fakta ini membuat masyarakat semakin terenyuh. Betapa kepercayaan dan kebaikan hati bisa dibalas dengan pengkhianatan tragis. Kini, kasus ini memasuki tahap pelimpahan ke Kejaksaan Negeri Kediri. Siti akan segera disidangkan dengan tuduhan pembunuhan berencana. Ia hanya bisa tertunduk, menyesali perbuatannya yang telah menghancurkan dua kehidupan sekaligus, nyawa sang majikan, dan masa depannya sendiri. Kediri, setelah pengakuan panjang yang mengguncang itu, Siti akhirnya resmi ditetapkan sebagai tersangka tunggal dalam kasus pembunuhan Bu Ratna. Proses hukum berjalan cepat. Dalam waktu kurang dari sebulan, berkas perkara lengkap dan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Kediri. Hari persidangan pun tiba. Ruang sidang Pengadilan Negeri Kediri pagi itu dipenuhi warga yang datang ingin menyaksikan langsung jalannya proses hukum terhadap wanita muda yang sempat membuat geger kota mereka. Siti tampak duduk di kursi terdakwa dengan kepala tertunduk, mengenakan pakaian tahanan berwarna oranye. Matanya sembab, dan setiap kali hakim memanggil namanya, suaranya terdengar bergetar. Tak ada lagi amarah atau keberanian di wajahnya, hanya penyesalan yang dalam dan tatapan kosong menyesali masa lalu. Jaksa penuntut umum membacakan dakwaannya dengan tegas. Dalam tuntutannya, Siti dinyatakan terbukti melakukan pembunuhan terhadap majikannya dengan sengaja. Motifnya dipicu oleh emosi sesaat dan keinginan untuk menutupi kesalahan setelah kehilangan uang belanja. Jaksa menuntut hukuman 18 tahun penjara atas dasar pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Dalam sidang pembelaan, kuasa hukum Siti memohon keringanan hukuman. Ia menegaskan bahwa kliennya tidak berniat merencanakan pembunuhan dan melakukannya dalam kondisi emosi yang tidak stabil. Namun, bagi keluarga Bu Ratna, luka yang ditinggalkan tak bisa disembuhkan oleh alasan apapun. Anak tunggal korban yang datang dari Jakarta hanya bisa menangis di kursi pengunjung. Ia mengatakan kepada media, "Ibu saya terlalu baik, bahkan ke orang yang baru dikenal. Saya tidak sangka kepercayaannya dibalas seperti ini." Selama sidang berlangsung, Siti terus menunduk. Beberapa kali ia terlihat menyeka air mata saat mendengar kesaksian tetangga yang menceritakan kebaikan Bu Ratna. Ia juga sempat berbicara dengan suara lirih di hadapan majelis hakim. "Saya tidak pantas dimaafkan. Saya hanya mohon satu, doakan saya agar bisa berubah." Hakim ketua akhirnya membacakan putusan. Dengan suara tegas, ia menjatuhkan vonis 18 tahun penjara kepada Siti. Ruang sidang mendadak hening. Beberapa warga menitikkan air mata, bukan hanya karena marah, tetapi juga karena iba. Dua nasib perempuan hancur dalam satu malam. Satu kehilangan nyawa, satu kehilangan masa depan. Setelah persidangan usai, Siti digiring kembali ke mobil tahanan. Langkahnya gontai. Di luar gedung, warga yang menunggu hanya bisa terdiam. Tak ada teriakan, tak ada makian, hanya keheningan dan doa yang menggantung di udara. Kapolres Kediri dalam pernyataannya menegaskan, kasus ini menjadi pengingat bagi semua pihak agar lebih berhati-hati dalam mengelola emosi dan rasa percaya. Kasus ini bukan sekadar kriminal, tapi pelajaran tentang bagaimana amarah sesaat bisa menghancurkan segalanya, ujarnya kepada wartawan. Malam harinya, suasana rumah Bu Ratna di Mojoroto tampak sepi. Lilin kecil dinyalakan oleh warga sebagai bentuk penghormatan terakhir bagi wanita baik hati yang kini telah tiada. Sementara itu, di balik jeruji besi, Siti menghabiskan malam pertamanya sebagai narapidana dengan air mata dan penyesalan. Ia menyadari bahwa kebebasan yang dulu dimilikinya kini telah hilang, digantikan oleh rasa bersalah yang akan menghantuinya seumur hidup. Kediri, tragedi yang menimpa Bu Ratna dan Siti telah berakhir di meja hijau. Namun, kisah kelam di rumah besar kawasan Mojoroto itu meninggalkan luka mendalam, bukan hanya bagi keluarga korban, tetapi juga bagi masyarakat yang mengenal keduanya. Kini, di balik jeruji besi lapas Kediri, Siti menjalani hari-harinya dengan penuh penyesalan.
Ia mengaku setiap malam bermimpi melihat wajah Bu Ratna, sosok majikan yang dulu memperlakukannya layaknya keluarga. Dalam surat yang ia tulis untuk keluarga korban, Siti menulis kalimat sederhana namun memilukan. Saya bukan hanya membunuh orang baik, tapi juga mematikan hati nurani saya sendiri. Kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa kemarahan yang tak dikendalikan bisa berubah menjadi bencana besar. Hanya butuh beberapa detik emosi untuk menghancurkan kehidupan yang dibangun selama bertahun-tahun. Siti tak pernah menyangka bahwa satu tindakan gegabahnya akan merenggut segalanya: kepercayaan, kebebasan, dan masa depannya sendiri. Bagi warga sekitar, sosok Bu Ratna kini dikenang sebagai wanita berhati mulia. Rumah besar yang dulu ramai dengan tawa dan aktivitas kini sepi, hanya sesekali terlihat lilin kecil menyala di ruang tamu, tanda penghormatan dari tetangga yang masih berduka. Mereka sepakat, tragedi ini bukan hanya kisah tentang kejahatan, tapi juga tentang kepercayaan dan batas kesabaran manusia. Dari kasus ini, banyak yang belajar bahwa dalam kehidupan rumah tangga maupun pekerjaan, komunikasi dan kejujuran adalah hal yang sangat penting. Sekali saja kesalahpahaman tidak diselesaikan dengan hati yang tenang, maka yang lahir bukanlah solusi, melainkan dendam. Siti, yang awalnya hanya ingin mempertahankan harga diri, akhirnya terjebak dalam amarah yang menguasai akal sehat. Sementara Bu Ratna, yang hanya ingin menegur dan mengingatkan, harus kehilangan nyawa. Sahabat kisah hikmah, kehidupan seringkali menguji kita dengan hal-hal kecil, kehilangan uang, kesalahpahaman, atau teguran yang terasa menyakitkan. Tapi di sanalah letak ujian kesabaran sejati. Sebab, setan selalu mencari celah dalam hati manusia yang sedang terluka untuk menanamkan bisikan jahat. Dari tragedi ini, marilah kita mengambil pelajaran berharga. Bahwa kebaikan tidak pernah kalah, meskipun dibalas dengan kejahatan. Dan bahwa penyesalan tidak akan pernah bisa mengubah masa lalu, tapi bisa menjadi pelajaran untuk masa depan. Bu Ratna telah pergi, namun kebaikannya tetap dikenang. Siti kini menebus dosanya, berharap suatu saat Allah masih memberinya kesempatan untuk memperbaiki diri. Semoga kisah nyata ini menjadi cermin bagi kita semua, agar selalu menjaga hati dari amarah, iri, dan dendam. Karena satu detik kehilangan kendali, bisa mengubah seluruh hidup menjadi penyesalan abadi. Wallahu alam bisyawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.